Oke, selamat datang di channel YouTube Bang RP. Kali ini kita akan belajar statistika, rataan hitung data berkelompok. Nah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas bagaimana menentukan rataan hitung data berkelompok. Ada beberapa cara untuk menentukan rataan hitung data berkelompok. Dan pada video ini Bang RP hanya akan membahas dua cara, yaitu cara satu dengan nilai tengah, cara dua metode coding atau pengkodean. Baiklah, cara satu dengan nilai tengah interval. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Satu, tentukan nilai tengah atau SI masing-masing interval. Dua, tentukan hasil kali nilai tengah dengan frekuensi masing-masing interval, yaitu XI dikali FI. Ketiga, tentukan sigma FI. Sigma itu jumlah ya. 4, tentukan sigma XI kali FI. Kelima, hitunglah rataan data dengan rumus. X bar sama dengan sigma XI dikali FI per sigma FI. Keterangan X bar sama dengan rataan hitung atau min. XI itu nilai tengah interval kelas KI. FI frekuensi dari XI. Contoh, diberikan data skor siswa suatu kelas sebagai berikut. Skor, ini skor banyak siswa. Oke, ini ada intervalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, rataan hitung data tersebut adalah titik. Baik, pembahasannya seperti berikut. Tentukan XI, yaitu sama dengan BB ditambah BA per 2. Ini ya langkah 1 ya, tentukan nilai tengah XI pakai rumus ini. Nah, apa itu BB? Ini BB adalah batas bawah kelas, BA batas atas kelas atau interval. Oke, berikut tabelnya. Oke, untuk kolom skor, tetap skor banyak siswa itu kita buat adalah FI. Nah, sesuai tadi langkah pertama kita tentukan XI. XI itu adalah nilai tengah masing-masing interval. Berarti sebagai berikut. Oke, ini ya, ini intervalnya 40 sampai 49. Nilai tengahnya adalah, jumlahkan dia 40 tambah 49 dibagi 2 ya. Ini jumlahkan, hasilnya 44,5. Oke, seterusnya ini interval kedua jumlahkan lalu bagi 2. Hasilnya 54,5. Oke, interval yang ketiga 60 tambah 69 bagi 2. Hasilnya 64,5. Oke, berikutnya 70 tambah 79 bagi 2. Hasilnya 74,5. Interval berikutnya 80 tambah 89 bagi 2. Diperoleh hasilnya 84,5. Interval berikutnya ini 90 tambah 99 dibagi 2, yaitu 94,5. Nah, itu berikutnya langkah kedua, tentukan hasil kali nilai tengah dengan frekuensi masing-masing interval XI kali FI. Oke, kita isi kolom XI FI yang ini. Nah, XI nya ini, FI nya ini. Nanti kita kalikan 44,5 dikali 1. Hasilnya 44,5. 54,5 dikali 4. Hasilnya 218. 64,5 dikali 8. Hasilnya 516. 74,5 dikali 14. Hasilnya 1043. 84,5 dikali 10. Hasilnya 845. 94,5 dikali 3. Hasilnya 283,5. Nah, berikutnya langkah ketiga, tentukan sigma FI.
Berarti FI nya ini jumlahkan ya. Ini 1 tambah 4 tambah 8 tambah 14 tambah 10 tambah 3 itu adalah 40. Oke, langkah keempat, tentukan sigma XI FI. Jumlahnya ya, jumlah XI kali FI. Berarti ini 44,5 ditambah 218 ditambah 516 ditambah 1043 ditambah 845 ditambah 283,5, hasilnya adalah 2950. Oke, berikutnya hitunglah rataan data dengan rumus. Oke, ini rumusnya sama dengan sigma FI XI FI adalah ini 2950. Inilah dia. Sigma FI 40. Kita tulis di sini 40 sama dengan, oke, ini dibagikan nanti diperoleh 73,75. Oke, demikian cara 1 dengan nilai tengah interval. Oke. Cara 2, metode coding atau pengkodean. Oke, cara kedua, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Pilih rataan sementara atau kita sebut X bar S. Pada umumnya dipilih nilai tengah pada interval yang berada di tengah. Oke. Kedua, tentukan CI. 3. Tentukan CI kali FI. Keempat, tentukan sigma FI. Kelima, tentukan sigma CI kali FI. Keenam, tentukan C atau panjang kelas. Ketujuh, hitunglah rataan data dengan rumus. X bar sama dengan X bar sementara ditambah sigma CI kali FI per sigma FI dikali C. Keterangannya, X bar S itu rataan sementara, C itu kode interval atau kelas GI. Nah, C tadi udah ya, C itu panjang kelas. Ini ya, C panjang kelas. Contoh, diberikan data skor siswa suatu kelas sebagai berikut. Oke, ini contoh soalnya masih sama dengan yang cara 1 tadi. Tujuannya kenapa sama? Supaya kita lihat apa perbedaannya ya. Oke, kita bahas ya. Pertanyaannya, rataan hitung data tersebut ya. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, oke, ini tabelnya skor tetap, banyak siswa, yaitu frekuensi FI. Oke, nah kita ikutkan. Pertama, pilih rataan sementara X bar S. Nah, ini ada berapa interval? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kita cari interval yang di tengah. Mana yang tengah? Oke, kita mau cari. Nah, ternyata ini kan 6 ya. Berarti ada 2 yang di tengah ya, 60 sampai 69 dan interval 70 sampai 79. Nah, di antara yang 2 ini lihatlah frekuensi paling besar. Nah, yang paling besar berapa? 14. Maka disinilah letak X bar sementaranya kita pilih. Oke, nah kita pilih, maka jumlahkan 70 tambah 79 bagi 2 ya, nilai tengah gitu ya, nilai tengahnya, maka itulah sebagai X bar S atau X bar sementara sama dengan 74,5 ya. 70 tambah 79 bagi 2 itu 74,5. Oke, berikutnya, nah kita tentukan CI ya, langkah kedua CI. Nah, perhatikan, kalau di sini kita pilih sebagai letak X bar sementaranya, maka CI nya 0 ya.
Nah, seandainya nanti di sini di 50 sampai 59 ini kita pilih X bar sementaranya di sini, maka di sini 0, gitu ya. Gitu juga seandainya di sini 90 sampai 99 ini kita pilih letak X bar sementaranya, maka di CI-nya ini sini 0. Oke. Nah, tadi kita pilihannya di sini ya, 70 sampai 79, maka sejajar kemarin ini adalah 0. Oke. Berikutnya ke atas itu negatif 1 ya, ke atas sisi negatif 1, lalu ke atas lagi negatif 2, ke atas lagi negatif 3. Oke. Nah, di bawah 0 kita tulis 1, 2. Oke. Nah, langkah ketiga tentukan CI kali FI. Berarti ini ya, CI kali FI. Jadi negatif 3 kali 1, hasilnya adalah negatif 3. Negatif 2 dikali 4, hasilnya negatif 8. Negatif 1 kali 8, hasilnya negatif 8. 0 dikali 14, hasilnya 0. 1 dikali 10, hasilnya 10. 2 dikali 3, hasilnya 6. Oke. Langkah berikutnya yaitu yang keempat, tentukan sigma FI. Berarti ini ya, jumlahkan FI nya. Ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 40. Lalu langkah kelima, tentukan sigma CI kali FI. Nanti jumlahkan ini ya, CI kali FI atau FI kali CI sama saja ya. Ini kita jumlah, hasilnya adalah negatif 3. Oke. Nah, kita lanjut. Dari sini 70 sampai 79 ya, kita menentukan C panjang kelas. Oke. Nah, TA atau tepi atas sama dengan 79 tambah 0,5, yaitu 79,5. Nah, tambah 0,5 nya itu dari mana? Nah, di sini nih. Ini 79 nya dari sini ya. Nah, tambah 0,5 nya itu dari mana? Perhatikan ini. Ini 69 ke 70 ya, habis 69 70 itu kan jaraknya satu satuan, jadi itu kita bagi 2, jadi 1 bagi 2 setengah ya, atau 0,5. Nah, seandainya nanti jaraknya di sini dengan di sini jaraknya 2, maka kita bagi 2, yaitu 1, maka tambah 1 di sini. Oke. Jadi 0,5 ini diambil dari sini, 69 ke 70 jaraknya 1 bagi 2 jadi 0,5. Oke. Nah, berikutnya kita tentukan TB, tepi bawah, yaitu dari sini 70. Tentu 70 kurang 0,5 sama dengan 69,5. 0,5 nya tadi udah jelas ya, jarak sama, jaraknya 1 berarti bagi 2, 0,5. Nah, C sama dengan tepi atas kurang tepi bawah. Tepi atasnya 79,5 dikurang tepi bawahnya ini 69,5 sama dengan 10. Jadi C nya 10 ya. Oke, langkah berikutnya hitunglah rataan data dengan rumus. Oke, ini rumusnya kita substitusi. Oke, X bar sama dengan X bar sementara yaitu 74,5 ini tadi ya, ditambah sigma CI kali FI, ini negatif 3, sini tulis negatif 3 per sigma FI yaitu ini 40, maka ini 40 ya, dikali C nya 10 nih, maka di sini 10. Nah, ini nanti setelah dihitung semua hasilnya adalah 73,75. Oke, demikian penjelasan Bang RP mengenai metode coding ya, untuk mencari rata-rata data berkelompok.